Kami berempat telah menyelesaikan rute perjalanan Pulau Jawa dari Wonosobo hingga Banyuwangi. Selama 2 bulan, antara Juli sampai September, kami telah menempuh jarak 700 km. Banyak tema yang telah kami rekam. Mulai dari masalah pertanian, kelautan, hak atas tanah, persoalan toko online maupun warung kelontong yang bersaing dengan retail modern modal besar. Juga krisis ekologi hingga rusaknya ekosistem laut akibat penambangan. Tapi, tak lupa juga bersenang-senang. Episode 8 kali ini spesial dan berbeda dari episode sebelumnya ya. Di episode kali ini kita akan merangkum perjalanan selama di Pulau Jawa, dan sebagian gambar dan cerita di episode ini merupakan gambar baru yang belum pernah kami tampilkan di episode sebelumnya. Jadi saat pelepasan ekspedisi di Tol Kayangan Dieng, kami sebenarnya masih berkeliaran di sekitaran Wonosobo untuk syuting film Selatan nih. Dan waktu itu saya dan Dandi mengikuti petani hutan di Desa Sigedang, Wonosobo. Gimana Mas? Ini. Petani Sigedang telah mengalami konflik bertahun-tahun dengan pemerintah yang melarang mereka mengelola lahan yang dianggap milik negara. Petani seperti Pak Cipto ini pernah ditangkap dan ditahan karena dianggap provokator dan menyerobot tanah. Berapa tahun perjuangan warga untuk bisa mendapatkan hak kelola ini, Pak? Ini nek dulu, ini ya Allah. Nek abang tanya soal itu, saya mengeluarkan air mata. Sejarah yang luar biasa itu mulai tahun 2001. Diduga saya masih sendirian. Belum ketemu teman-teman Wonosobo. Belum ketemu orang-orang yang berhak untuk menuntut. Kembalikan tanah tersebut, kembalikan ke rakyat. Ya, jadi setelah itu Pak Cip mencoba bilang ke Mas Dandi buat nerbangin drone. Waktu itu kondisinya tuh di antara pegunungan dan lahan pertanian. Dan tanpa banyak bertanya, Dandi tiba-tiba langsung menyanggupi. Inilah rekaman drone di lokasi yang diminta oleh warga. Pas nontonin Mas Dandi lagi nerbangin drone nih, warga tuh ribut-ribut pada nanyain, kok ada yang berani terbang di sini gitu kok. Nah, ternyata setelah usut punya usut, satu warga ini cerita bahwa sudah ada 6 drone yang jatuh di lokasi tersebut gitu. Dan ajaibnya tiba-tiba drone kami itu selamat. Akhirnya setelah kejadian itu, warga di Sigedang sikapnya lebih terbuka pada kami gitu, lebih hangat juga. Mungkin ini kayak satu ujian gitu ya, kalau misalkan itu dianggap niat kita baik gitu.
Selain petani hutan di kaki gunung, kami juga merekam petani sawah di Wonosobo. Mungkin 20 atau 30 tahun lagi, gambar-gambar seperti ini makin susah kita jumpai, karena jumlah petani dan peternak yang terus berkurang. Kecamatan Selomerto di Wonosobo ini adalah gambaran klasik desa-desa pertanian di Jawa yang dianggap subur makmur, gemah ripah, loh jinawi. Di Jawa, penggembala itik ini disebut Sontoloyo. Barisan itik ini kadang menyulitkan orang lain saat menyeberang jalan. Orang-orang lalu mengumpat, "Dasar Sontoloyo!" Barangkali dari situlah kata Sontoloyo lalu jadi ekspresi kejengkelan. Waktu kami singgah di Selomerto, saya melihat ada perbedaan dengan petani yang ada di Dieng. Di Dieng ini mereka cuma menggantungkan pada satu jenis tanaman seperti kentang dan karika. Sementara di Selomerto ini ketika mereka tidak ada penghasilan lain, mereka bisa cari alternatif ekonomi, misalnya beternak ikan atau beternak itik atau peternakan-peternakan yang lain. Tapi meskipun begitu, saya rasa Dieng masih terbantu dengan sektor pariwisatanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Dandi memangkas dan menyambarkan uban di rambut. Maklum, banyak mikir urusan negara. Rohman adalah anggota Koperasi Indonesia Baru yang serba bisa. Dari menyiapkan motor, jadi mekanik, sampai jadi tukang pangkas rambut. Pagi harinya, kami berpamitan ke kawan-kawan Koperasi Indonesia Baru untuk melanjutkan perjalanan ke rute selanjutnya. Ayo, Pak. Ayo, Mas Jon. Semangat gala premier Silatani. Saat merilis film Silatani di Yogyakarta, kami punya gagasan tentang tiket sukarela di setiap acara nobar. Nobar itu kami sebut bioskop warga. Prinsipnya, semua tempat bisa jadi gedung bioskop. Dan seperti bioskop pada umumnya, penonton ya harus bayar. Kalau tidak, siapa yang mau bikin film? Ada 800 juta nggak, Pak? Bedanya, kami tidak mematok tarif. Maksudnya semua rakyat Kesepakatannya, berapapun hasilnya, kami bagi dua dengan penyelenggara yang sudah menyediakan tempat, layar, dan sound system. Hasil saweran film ini sepenuhnya kita berikan ke tim ekspedisi. Udah, terima kasih. Negaranya udah kaya, Mas. Terima kasih teman-teman semuanya, penonton juga, penyelenggara, atas nama Koperasi Indonesia Baru. Jadi mereka ini ketika ada uang hasil tiket sukarela yang harusnya dibagi 50-50, mereka justru nggak mau dan mau ngasih semua ke kami untuk beli bensin dan melanjutkan perjalanan. Ya sebenarnya kami nggak enak ya, udah diputarin film, jadi penyelenggara, kami diundang, lalu tiba-tiba dikasih uangnya ke kami. Enak apa nggak enak ya? Enak sih sebenarnya. Setelah menyelesaikan film Silatani, kami membuat film kedua, yakni tentang nelayan dan kelautan. Judulnya Angin Timur.
Ekspedisi pun dibagi menjadi 2 tim. Yusuf dan Farid menyisir pantai selatan Jawa, saya dan Dandi ke pantai utara hingga ke Pulau Karimun, Jawa. Kelaparan. Kita makan malam ini. Pinten, Pak? 25.000. Saat syuting Angin Timur inilah, untuk pertama kalinya saya dan Farid Gaban mendengar istilah nelayan freelance. Ini sampean nggih nelayan. Nggih, kula nelayan pribadi apa nelayan freelance? Nelayan freelance. Iya. Kalau ada musim ikan dicari, kalau nggak ada ya jualan lagi. Monggo. Kami menyusuri pantai di sepanjang Bantul dan Gunung Kidul. Mulai dari Pantai Depok, Pantai Ngobaran, Ngrenehan, Baron, hingga ke Pantai Sadeng. Di Pantai Ngrenehan, saya dan Farid juga merekam para nelayan yang bersiap menyambut perayaan sedekah laut. Sepanjang perjalanan, Farid tak hanya menggali informasi seputar kehidupan nelayan, Jenengan nek labuhan melu terus. Nggih. juga tertarik dengan sejarah geologi. Salah satunya tentang terbentuknya aliran Bengawan Solo Purba yang bermuara ke Pantai Sadeng ini. Sungai Bengawan Solo yang kita kenal saat ini berhulu di Pegunungan Sewu di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lalu bermuara di pantai utara Jawa di sekitar Gresik, Jawa Timur. Artinya, Sungai Bengawan Solo mengalir ke utara Jawa. Tapi sekitar 4 juta tahun yang lalu, sebenarnya Bengawan Solo mengalir ke selatan Jawa. Karena pergeseran lempeng bumi, daratan di selatan Pulau Jawa menjadi lebih tinggi, sehingga mengubah aliran Bengawan Solo menuju utara. Jejak aliran sungai itu masih bisa kita temukan hingga kini di kawasan Gunung Sewu. Salah satunya adalah Cekungan Batu Retno. Cekungan ini memanjang dari Pantai Sadeng ke kawasan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri. Kini, wilayah bekas aliran Bengawan Solo itu menjadi lahan yang subur. Banyak warga yang memanfaatkan untuk bercocok tanam. Kalau ekspedisi ini disebut pakai motor, sebenarnya nggak juga. Kami naik apa aja? Becak, bus, kapal laut, bahkan di episode selanjutnya kami akan naik pesawat. Semua. Habis ini lagi naik pesawat, kurang naik pesawat ini. Serius. Yo, Dan. Oke guys, Ayo. good luck. Good luck. Yuk, yuk. Tiba-tiba langsung ada yang menerjunkan rob. Guys. Sono yo. Mantap, oke. Oke. Saya dan Ben sampai di Pelabuhan Prigi. Pada episode 3 di 5 Orang Laut, kami berkenalan dengan nelayan bernama Nurkawit dan Rohman. Di waktu senggang atau saat menunggu cuaca membaik, mereka membetulkan jaring. Nurkawit lalu mengajak kami berdua untuk melihat sisi lain nelayan Prigi saat tidak melaut.
pertama, kami diajak untuk melihat proses pemindahan ikan tak jauh dari Pantai Perigi. Kami lalu dikenalkan oleh Narto, salah seorang pengusaha pemindahan ikan yang dulunya juga seorang nelayan. Juga Mas. Ini bikinan masyarakat sendiri ini. Jadi lokalan ini jadi yang tidak bisa melaut akhirnya bikin ini. Positifnya dari nelayan itu seperti ini. Ini ikan produk dari Cina. Cina? Ternyata stok ikan untuk pemindahan ini diimpor dari Cina. Saat kami merekam ini, setidaknya terjadi kenaikan impor ikan sebesar 12.700 ton atau melonjak 220% dibanding tahun sebelumnya. Cina ada di peringkat pertama pengekspor ikan ke Indonesia. Disusul Norwegia, Amerika Serikat untuk ikan salmon, dan sisanya dari Rusia serta Australia. Bersama Rohman, Nurkawit lalu mengajak kami untuk melihat beberapa komoditas tanaman milik mereka. Durian ya itu sudah ada itu pohon durian. Durian? Ya itu pohon durian. Ini berapa kilo kalau sekarang? Ya. Kira-kira di lebih ya 25 kilogram. Ini basah. Nah. basah. Dari berapa pohon nih? Bisa dibilang? Satu pohon. Satu pohon. Bisa-bisa kalau buahnya banyak bisa lipat kali 5 Pak. 1 kali 5 sak. Petani triwulan enggak, tapi petani memang petani tahun, kita pakai petani tahun. Sekali tanam kita tunggu sampai beberapa tahun, nanti tinggal buah kita petik. Nah ini kan musim paceklik juga, jadi ketika musim paceklik kita bisa nyambi di ladang walaupun di perhutani. Sama seperti yang diceritakan Ben di Wonosobo, tidak hanya pertanian, Rohman dan Nurkawit juga punya hasil ternak. Apa Pak itu? Itu bener-bener lebah liar Pak? Lebah lah. hutan ini ada? Iya. Nah itu Mas, Ini sebutannya madu hutan Pak? madu hutan, ya. Ternyata nelayan di Perigi juga beternak lebah. Jadi nggak hanya mengandalkan komunitas nelayan atau perikanan, ketika musim paceklik di laut, mereka mengandalkan pertanian atau mereka berkebun juga gitu. Satu lagi yang unik, mereka punya ternak lebah. Pokoknya kreatif banget mereka ini. Ini baru petik cengkeh ini kemarin. Oke. Ini apa itu? Gagang cengkeh. Nah, ini kan. Nurkawit juga sempat bercerita perihal kekhawatirannya terhadap rencana pembukaan tambang emas terbesar di Jawa yang akan dibangun di Trenggalek. Ya nanti limbahnya kan dampaknya Mas, dampaknya tambang itu kan gini, nanti limbahnya itu pasti turun ke laut, mencemari laut kita. Bahkan lingkungan ini sepanjang 5 desa ke bawah ini pasti kena baunya, kena limbahnya. Otomatis turunnya nanti kan ke air. Mayoritas masyarakat sini itu air minum masih tradisional Mas, bikin sumur-sumur sendiri. Jadi yang ditakutkan masyarakat juga seperti itu. Saya dan Farid juga sempat merekam dan mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Dongko di sisi utara Trenggalek. Warga di sana punya sumber mata air yang masih jernih dan sudah dijaga turun-temurun. Wah, lumayan capek.
Kurang lebih setelah menempuh 45 menit perjalanan, kami pun tiba di lokasi sumber mata air. Ini ceritanya nggak pernah keruh walaupun hujan, nggak pernah mati walaupun kemarau. Ya tetap segini. Ini kapan ditemukan di sini? Ceritanya lama, Pak. Mungkin kalau generasi saya ya nggak sampai ke sana. Nopo tanggapannya jenengan sebagai pribadi maupun sebagai ketua DPD teng Sumber Bening ini, kalau ada rencana untuk tambang emas? Ya pertama sayang Mbak kalau program ini lanjut, karena ini menjadi salah satu hutan lindung yang hutan lindung ini kan banyak sekali manfaatnya Mbak, terutama untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar. Jadi masyarakat sekitar banyak bertani dan mengelola. Salah satunya adalah budidaya tanaman kopi. Sebagai warga Jawa Timur, khususnya saya tinggal di Pantura, di Pantai Utara, saya iri melihat Trenggalek ini gitu. Mereka alamnya masih terjaga, komoditas pertaniannya masih oke, kelautannya juga masih oke gitu. Dan yang paling penting, mereka tuh menjaga ini, semua kelestarian alamnya ini. Satu lagi, warganya tuh kompak banget untuk menolak tambang emas gitu. Jika pohon pinus atau kopi seperti ini dibudidaya dan dirawat dengan benar, sumber mata air pun ikut terjaga. Warga pun tak perlu kesulitan mengakses air. Ben dan Dandi juga sempat merekam salah satu tradisi turun-temurun yang turut menjaga kelestarian pegunungan Kars Kendeng di wilayah Pati, Jawa Tengah. Saya kembali ke Pegunungan Kendeng di Pati, Jawa Tengah. 7 tahun sebelumnya, saat ekspedisi Indonesia Biru, saya dan fotografer Suparta Ars alias Ucok merekam perjuangan mereka menolak penambangan kars dan pabrik semen lewat film Samin versus Semen. Malam itu, para petani yang sebagian adalah penganut sedulur sikep atau pengikut ajaran Saminisme ini membuat ritual yang disebut lamporan. Filosofi acara ini adalah mensyukuri apa yang ada dan mencegah ancaman yang akan merusak kehidupan mereka. Lima sura menika lahir bareng-bareng diniati dulur-dulur sing berjuang kangge keselamatan ibu bumi, terutama dulur-dulur sing tergabung di jaringan masyarakat peduli pegunungan Kendeng. Kula nyuwun kanthi sanget nggih gedene taun Jawa niki awake dhewe yo diikhlasno, najan awake dhewe kuwi ngalami jroning mlaku pahit getir panas adem tetap, tapi dulur-dulur nganti nyatane detik niki tesih ajeg saged kumpul lan nggih seger kewarasan yo cukup sandang pangan. Tak pernah menduga, sepanjang perjalanan di Pulau Jawa, kami justru selalu bertemu cerita yang sama. Cerita yang mengancam petani dan nelayan, yaitu pertambangan. Ada penambangan batu andesit di Wadas dan penambangan kars di Kendeng yang mengancam petani. Lalu ada cerita tambang emas di Trenggalek hingga Banyuwangi yang mengancam nelayan. Tadinya kami kira ekspedisi ini baru akan bertemu cerita tambang setelah sampai Kalimantan, Sulawesi, atau Papua.
Di serial episode 6, 7 Bukit, kami telah menceritakan bagaimana limbah dari industri tambang emas yang dialirkan ke laut mempengaruhi hasil tangkapan ikan di kampung nelayan Pancar. Ada contoh lain di Banyuwangi, di mana laut juga terpengaruh limbah. Dalam perjalanan meninggalkan Pulau Jawa menuju Bali, kami melewati Muncar. Tapi pencemaran di Muncar bukan karena tambak, melainkan industri pengolahan ikan. Sampah dan sisa pembuangan limbah mempengaruhi sungai dan akhirnya ke laut. Inilah potret industri perikanan di Muncar, Banyuwangi. Generasi Farid dan Dandi mengenal Muncar sebagai pusat perikanan di Pulau Jawa, seperti Bagansi Api-Api di Sumatera. Tapi melihat Muncar hari ini sangat berbeda dengan yang pernah mereka bayangkan saat membacanya di buku pelajaran sekolah. Kemana, Ben? Kita mau meninggalkan Pulau Jawa setelah sekian lama. Kami telah menghabiskan sekitar 2 bulan di Pulau Jawa. Kini saatnya menyeberang ke Bali dan terus melanjutkan ke timur. Aku dari tadi senyum-senyum terus nih kalau ngerang gini. Terasa kayak mulai jalan ekspedisi. Dulu aku ngerekam Ucok dari Aceh, sekarang aku ngerekam Benaya dari Sumba. Seperti ekspedisi Zamrud Khatulistiwa dan ekspedisi Indonesia Biru, kami tak hanya akan merekam Indonesia sebagai sumber masalah, juga akan menggali Indonesia sebagai sumber pengetahuan.